jemaat Gereja Injili Firman Tuhan dimanapun berada, kita percaya bahwa apapun yang kita alami, yang kita rasakan pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap setia buat setiap kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah izinkan segala sesuatu terjadi di luar kendalinya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama dimanapun kita berada, yang di rumah, kita siapkan hati kita bersama untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya sebentar. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami, yang menyertai dan menjaga kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat, anugerah, kasih karunia, kasih setia yang Kau tunjukkan buat setiap kami ya Bapa. Di mana kami boleh berada bersama-sama Tuhan untuk beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, di situ Tuhan hadir. Bahkan Tuhan hadir dalam diri setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan roh, jiwa dan tubuh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan Kau berbicara buat setiap kami. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Yesus memberikan kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita buat setiap kami. Adapun pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua Masiah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, dan yang mendirikan gerejanya di dunia ini, akan menyertai ibadah kita dengan kuasa dan rohnya, Ruach Kodes, yang ada di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik buat setiap kita, amin. Tidak peduli apa yang kita alami, Dia tetap Tuhan yang sangat baik buat kehidupan kita. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan yang saudara alami, yang saudara rasakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, masukkan di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung kematian.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, lakukannya akan selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, lakukannya akan selamanya. Katakan Yesus Kristus kaulah Tuhan.
setia. Katakan Bapa kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari
Pendeta Arasian untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabar? Selamat pagi buat kita semuanya, selamat hari Minggu, senang bisa berjumpa dalam ibadah online bagi kita di pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Doa kami pagi hari ini, dimanapun jemaatmu berada, boleh mendapat lawatan daripada Tuhan. Doa kami pagi ini, biar firman-Mu mendapatkan tempat yang layak di dalam setiap hati kami, khususnya di hati jemaat Tuhan di pagi hari ini. Berfirman buat kami menyerahkan waktu yang ada ini kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Senang bisa berjumpa dalam ibadah online di pagi hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan pagi hari ini adalah peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kami sengaja mengangkat tema ini karena kita baru merayakan hari pencurahan Roh Kudus, dan kami berharap melalui kebenaran ini ada iman, ada pengharapan, ada kasih dalam kehidupan kita, dan kita terjual penuh untuk rencana Tuhan, sehingga setiap kita boleh melihat kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini kami ambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, itulah judul atau tema khotbah kita di minggu pagi hari ini. Kisah Para Rasul ini merupakan surat atau kitab yang ditulis oleh Rasul Lukas. Kalau kita punya Alkitab, suka membacanya, Kisah Para Rasul kurang lebih isinya sebagai berikut. Pasal yang pertama adalah janji tentang pencurahan Roh Kudus. Pasal yang kedua, Roh Kudus dicurahkan. Sedangkan pasal yang ketiga, kalau kita mempelajari Alkitab kita, manifestasi Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Orang-orang sederhana pada zaman itu dipakai Tuhan untuk membuktikan, menegakkan kerajaan Tuhan, dan pada akhirnya banyak jiwa boleh dimenangkan. Pasal yang keempat, aniaya terjadi. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, aniaya semakin besar. Stefanus mati dirajam. Itu ada di pasal yang ke-7. Pasal yang ke-9, Paulus bertobat. Nah, pasal yang ke-12, kalau kita baca Alkitab kita, Petrus bebas dari penjara. Dan selanjutnya sampai pasal yang ke-28, dinamika pelayanan Petrus dan Paulus. Nah, pagi hari ini kita mau menggali tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kenapa tema ini kami angkat? Karena kami percaya bahwa ini merupakan era Roh Kudus. Pada
waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, selain Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita dan Dia menyatakan bahwa misinya sudah selesai, tapi yang perlu kita ketahui apa yang terjadi, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Jelas sekali adalah untuk supaya gereja Tuhan melakukan estafet, untuk melaksanakan misi, untuk boleh membawa jiwa, untuk boleh menyampaikan kabar keselamatan bagi dunia ini. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan untuk kita di pagi hari ini. Yang pertama yang kami mau bagikan buat kita, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus Tuhan curahkan untuk menjadikan kita menjadi saksi yang efektif. Yesus naik ke sorga, Dia akan datang kembali. Nah, di sini ada tenggang waktu. Dalam tenggang waktu yang ada, apa yang terjadi? Satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan mau supaya setiap kita orang percaya melakukan misi, melakukan amanat agung, di mana Tuhan ingin setiap kita boleh menyampaikan kabar keselamatan itu, sehingga kita boleh melihat banyak jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa akan diselamatkan. Kami ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan bahwa di dalam dunia ini kita cuma sementara. Satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Tahukah kita cuma ada 2 kemungkinan, kalau bukan sorga, neraka. Dan Tuhan mau kita ke sorga. Alkitab menjelaskan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 bahwa Tuhan ingin tidak ada satupun jiwa-jiwa yang binasa, tapi semuanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu apa yang terjadi? Tuhan mencurahkan Roh-Nya supaya kita gereja Tuhan disangkupkan untuk boleh melaksanakan akan kebenaran ini. Karena itu apa yang terjadi? Ini merupakan tanggung jawab kita. Karena itu buka hati kita lebar, sehingga pada akhirnya kita boleh melihat banyak jiwa dimenangkan, dan kita akan melihat tuayan-tuayan akan kita boleh bawa kepada Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi kami katakan Yesus naik ke sorga, Dia akan datang kembali. Ada tenggang waktu. Dalam tenggang waktu yang ada, Tuhan mau kita orang percaya melaksanakan amanat agung, menyampaikan kabar keselamatan. Waktu Yesus ada di dalam dunia, Yesuslah yang menjadi terang dunia. Tetapi sesudah Yesus naik ke sorga, Dia ingin kita gerejanya, kita orang percaya yang menjadi terang dunia, sehingga pada akhirnya banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di dalamnya kita bisa selamat kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga jalannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami tegaskan buat kita, khususnya bagi jemaat di pagi hari ini, tidak harus jadi pendeta, tapi semuanya harus jadi pelita. Ini perlu ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Paradigma ini perlu ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kami mau katakan, kalau kita dokter misalnya, kami mau tegaskan buat kita, kita bukan hanya mau cari nafkah, tetapi kita punya dokter yang mengerti akan hati Tuhan, di mana Tuhan mau supaya kita menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar keselamatan, sehingga melalui kita Injil keselamatan itu boleh sampai, sehingga banyak orang pada akhirnya boleh mengenal Yesus dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, yang kami mau tekankan buat kita pagi hari ini saatnya kita bertobat dari membuat alasan. Ini saatnya kita
bertobat dari kebiasaan berbantah-bantahan, tetapi kita mau tunduk pada Tuhan, melakukan kehendaknya, sehingga kita boleh lihat jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Menurut kami dan kami percaya ini benar, masalah melayani bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena Dia yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab memperlengkapi setiap kita. Jadi kami mau tekankan buat kita, mari kita bangkit, mari kita tangkap kehendak Tuhan ini, dan kita masuk dalam pusat rencana Tuhan ini, sehingga kita boleh lihat jiwa-jiwa kita bisa bawa kepada Kristus. Kalau kita perhatikan kehidupan gereja mula-mula itu mengalami tekanan yang luar biasa. Aniaya terjadi. Tadi kami katakan dalam pendahuluan bahwa di pasal ke-7 Stefanus mati dirajam. Tetapi apa yang terjadi? Stefanus tidak murtad, tidak menyangkal Tuhan. Dia setia. Bahkan kami berani berkata, sampai matinya Stefanus, dia punya integritas, menunjukkan bahwa dia adalah murid Tuhan yang sejati. Kenapa hal itu bisa? Jawabannya sederhana saja. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, Stefanus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu apa yang terjadi penting supaya kita membuka diri, sehingga kita bisa menjadi saksi yang efektif, dan pada akhirnya kita boleh dipakai oleh Tuhan membawa jiwa bagi Kristus. Kami percaya bahwa tulang di tangan Tuhan lebih tajam daripada pedang di tangan pahlawan. Kami mau katakan, ini saatnya, dan kami percaya ini benar. Untuk ke depan ini, pekerjaan Tuhan tidak lagi bergantung kepada satu orang atau dua orang, tetapi Tuhan ingin memakai tubuhnya yang bergerak, membawa kerajaan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Tuhan menjadi representatif kerajaan Tuhan, sehingga pada akhirnya dimanapun kita berada, Yesus ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, kita percaya ya, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Nah, kalau kita teliti Alkitab kita, pasal yang ke-5, 6, 7, aniaya semakin besar, sehingga murid-murid Tuhan memindahkan pusat pelayanan mereka dari Yerusalem ke Kapernaum. Walaupun mereka memindahkan pusat pelayanan mereka ke Kapernaum, tapi apinya semakin besar. Tahukah kita, pertumbuhan jemaat mula-mula itu luar biasa, walaupun aniaya terjadi. Kenapa itu besar? Kenapa itu bisa terjadi? Karena Roh Kudus, karena peran Roh Kudus diberikan tempat seluas-luasnya. Karena itu kami percaya ini kebenaran perlu kita tangkap, ini kebenaran perlu ada dalam hidup kita, gereja kita, sehingga kita boleh menjadi kesaksian, khususnya pada akhir zaman ini. Mula-mula 1, lantas 12, dari 12 ke 70, dari 70 ke 120, dari 120 lantas lompat menjadi 3.000. Dari 3.000 menjadi 5.000, sampai abad keempat seluruh dunia dipengaruhi oleh kekristenan. Luar biasa. Padahal tekanan sangat besar. Tetapi apa yang terjadi? Tekanan itu tidak jadi hambatan. Kenapa bisa terjadi? Ada motornya. Apa motornya? Roh Kudus. Tadi kami katakan, Stefanus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 mati dirajam. Menurut kami, kematian Stefanus itu kematian yang paling sakit. Kenapa kami katakan kematian yang paling sakit? Karena matinya pelan-pelan, dirajam sampai mati. Dan Alkitab tidak bilang Stefanus pingsan, tapi sampai matinya Stefanus tetap sadar, karena dia bisa bicara. Dan dia menjadi pelaku firman. Tahukah kita apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia tidak menjerit-jerit, dan dia tidak berkata, Tuhan turunkan api-Mu bakar mereka. Tidak. Tetapi kalau kita baca Alkitab kita, Stefanus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dahsyat. Kenapa itu bisa? Itulah peran Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa adikodrati bagi kita orang percaya,
bukan hanya untuk mendoakan orang sakit sembuh, tapi memampukan kita untuk bisa bertahan. Ada tenaga, ada kuasa yang memampukan kita untuk tetap bisa kuat melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu kami mau mengajak kita, mari pagi hari ini terima Roh Kudus, buka hati kita lebar-lebar, sehingga pada akhirnya kita menjadi jemaat yang dinamis, sehingga kita boleh berkata apa yang Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Luar biasa. Bacalah Alkitab kita. Di tengah-tengah aniaya yang besar, mereka bertumbuh, mereka maju pesat. Oleh karena itu apa yang terjadi? Mari kita perhatikan kebenaran ini. Tidak perlu membesar-besarkan tantangan, tidak perlu membesar-besarkan persoalan. Kami mau katakan, karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji, dan Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Bapa bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Mari kita mengalami ini. Kalau kita baca Alkitab kita, bahwa Roh Kudus bukan janji kepada salah satu kelompok atau ya kepada satu gereja, tapi itu janji Tuhan bagi orang yang percaya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah berbicara tentang akan dicurahkannya Roh Kudus terhadap gerejanya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Seharusnya kebenaran ini kita korbankan sehingga pada akhirnya kita akan lihat tuaian akan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Tadi kami katakan Yesus naik ke sorga, dia akan datang kembali. Ini ada tenggang waktu. Dalam tenggang waktu yang ada, kami pastikan bahwa Tuhan mau supaya kita semua orang percaya tidak menunggu mati masuk sorga, tapi Tuhan mau kita jadi saksi yang efektif. Tuhan Yesus sendiri berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Karena itu kami mendorong kita, ini saatnya. Pekerjaan Tuhan tidak bergantung kepada pendeta-pendeta yang berlidah emas, tapi kami mau katakan ini saatnya pekerjaan Tuhan bergantung kepada Roh Kudus, dan Tuhan akan memakai kepada siapa saja yang membuka dirinya untuk boleh mau dipakai, sehingga pada akhirnya kita lihat nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, di situ kita lihat Petrus melakukan mukjizat yang luar biasa. Alkitab mencatat dengan jelas pada waktu Petrus hendak berdoa ke rumah Tuhan di pintu gerbang Elok, Petrus melihat ada orang yang minta sedekah. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang itu bangkit. Tahukah kita apa yang terjadi? Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Petrus yang pernah 3 kali gagal. Pertama, dia gagal sebagai seorang nelayan. Yang kedua, dia gagal untuk berjalan di atas air. Yang ketiga, dia gagal. Dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tapi si gagal itu pada akhirnya mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya dia jadi rasul yang besar, dan dia mati syahid buat Tuhan di Roma. Dan apa yang terjadi? Mungkin kita selama ini berkata, Pak, saya nggak bisa, hidup saya penuh kesuraman, saya orang gagal, saya banyak gagal. Saya pastikan kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan terlalu mampu untuk memakai setiap kita. Tahukah kita, Petrus adalah salah satu dari kelompok murid Tuhan, ya, yang mengalami pertama kali pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Pada waktu itu ada 120 murid. Nah, Petrusnya tetap itu, tapi ada pengalaman baru yang dia dapatkan. Itu yang membuat dia bernyala-nyala. Kalau tadinya dia pengecut, hanya dengan perempuan anak
gadis kecil saja dia menyangkal Tuhan. Tahukah kita apa yang terjadi waktu Yesus diadili? Ada dua kelompok pada waktu itu. Yang pertama adalah kelompok murid-murid Tuhan dengan Ibu Yesus. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi, Saduki, yang memang menginginkan kematian Tuhan. Nah, Petrus duduk bersama dengan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Kenapa? Cari selamat. Waktu itu sudah hampir pagi, mereka menyalakan api unggun. Apa yang terjadi? Ada anak kecil, gadis kecil berkata, rasanya kamu itu temannya dia. Maksudnya temannya Yesus. Dia dengar Petrus bicara dari logatnya. Dia berkata, kayaknya kamu temannya dia. Petrus berkata, aku tidak ngerti apa yang kamu katakan. Aku tidak kenal dia. Bayangkan apa yang terjadi. Dia melihat mujizat 5 ketum roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 makmur. Dia lihat perkara besar, tapi waktu tantangan terjadi begitu mudah. Untuk apa? Menyangkal Tuhan. Tapi lihat, sesudah Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrusnya tetap sama itu, tapi pengalamannya pengalaman baru. Apa yang terjadi? Petrus akhirnya jadi Petrus yang luar biasa, jadi rasul yang besar. Dan kami mau tekankan buat kita, ayo, kami tidak tahu latar belakang kita. Mungkin kita lebih baik dari Petrus. Ayo, alamilah ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukannya, saya percaya siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya bagi kemuliaannya, menjadi alatnya untuk menuai jiwa-jiwa, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Tadi kami katakan, gereja mula-mula dahsyat, ada tekanan, ada aniaya, sampai-sampai mereka pindahkan pusat pelayanannya dari Yerusalem ke Kapernaum. Tapi apinya semakin besar, jiwa-jiwa terus bertambah. Tekanan tidak menghambat mereka, tapi tekanan membuat mereka lebih semangat. Dari mana kekuatan itu? Itulah karya Roh Kudus. Roh Kudus menjadi motor penggerak. Percaya atau tidak, dengan kekuatan kita paling-paling bisa melakukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Tapi dikala kita penuh Roh Kudus, bayangkan si gagal itu berkata kepada orang lumpuh yang ada di pintu gerbang elok, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang itu bangkit dan berjalan. Mari kita buka tangan kita sebentar. Ayo bagi jemaat yang menyaksikan acara ini, buka tanganmu di rumah. Saya mau katakan kata-kata iman. Tangan ini akan jadi tangan yang memberkati, tangan yang menyembuhkan, tangan yang memulihkan. Petrus si gagal itu bisa dipakai Tuhan. Engkau juga bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan batasi kuasa Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Justru apa yang terjadi, mari kita serahkan diri kita sepenuhnya, sehingga saudara dan saya akan melihat rencana Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk pagi hari ini. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kami tidak tanya, sudah berapa lama kita jadi Kristen. Kami tidak tanya, sudah berapa lama kita jadi anggota gereja. Yang kami mau tantang kita, sudahkah kita mengalami apa yang dialami oleh Petrus, di mana kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus? Kami mau katakan, kalau belum, ini saatnya, ini kesempatan bagi setiap kita. Alami ini, sehingga tidak ada lagi kesia-siaan dalam kehidupan kita, tapi kita boleh menjadi saksi yang efektif, sehingga dimanapun kita berada,
kita boleh mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan, yang pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa biar kebenaran ini bukan jadi pengetahuan, tapi jadi kehidupan dalam gereja Tuhan, jadi kehidupan dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Ya Tuhan, suara hamba berhenti, tapi Engkau tidak berhenti bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau melihat hati jemaat-Mu dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah online ini. Doa kami, biar mereka yang haus, yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa, penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah urapan yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, biar jemaat-Mu jadi pemberi bukti tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi yang efektif. Nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat, kalau ada di antara kita yang sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita mau lihat mujizat masih ada, karena Yesus Kristus si pembuat mujizatnya tetap sama. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin ginjalmu, taruh tanganmu satu di ginjalmu. Angkat tanganmu satu ke atas. Kalau jantungmu, taruh tanganmu satu di jantungmu. Tanganmu angkat satu ke atas. Alami mujizat Tuhan. Karena Alkitab katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu yang sakit, yang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan Kalvari. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit lenyaplah. Kami berdoa apapun penyakit mereka, hilanglah, sembuhlah, diberkatilah Engkau oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, ada pergumulan yang berat, mungkin masalah pekerjaan, engkau di PHK, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah apa saja yang kau sedang hadapi, ini waktunya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Mari taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Hamba berdoa. Kami percaya Yesus si pembuat mujizat tetap sama. Kuasanya, janjinya, kasihnya. Kau melihat jemaat-Mu yang meletakkan tangannya di dada mereka. Kami percaya pagi ini pagi mujizat bagi kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Sebagai hamba Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup, jalan yang berliku-liku Tuhan buat lurus. Kami berdoa dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat gereja kami. Berkati Tuhan. Jadikan jadi alat-Mu bagi kemuliaan-Mu, khususnya di akhir zaman ini. Kami berdoa biar bergerak bersama-sama Roh Kudus, menyatakan kuasa Tuhan dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan.
Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Dan kami harapkan juga jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing juga siapkan hati, pikiran kita juga untuk sebentar nanti kita sama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana kami dikuaskan oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi, hamba bersama rekan hamba akan melayani jemaat-Mu, baik yang ada di gereja Injil Firman Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, di mana sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi sebelum hal ini kami dapat lakukan, kami mohon padamu, kiranya Kau kuduskan, sucikan roti dan anggur yang ada di atas meja ini, agar layak berkenan untuk dapat kami pakai, kami imani sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus, karena kami tahu dalam proses pekerjaannya sampai tempat ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkenan padamu, sehingga roti dan anggur dapat kami pakai, kami imani sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami juga mohon padamu ya Bapa, kiranya kuduskan, sucikan roti dan anggur ini, dan juga kami semua yang akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kau kuduskan, sucikan kami, biar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Marilah sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai suatu ketetapan perjamuan kudus ini. Dengarlah firman Tuhan. Yesus berfirman, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan anggur sudah makan, ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, dan roti yang dipecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan anggur Tuhan,
maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui dan percaya akan tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apakah Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah masing-masing, dengan iman, yakin dan percaya bahwa roti dan anggur tangan ibu bapak sekalian itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus? Amin. Kalau percaya, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Marilah sama-sama kita mengaku, inilah tubuh dan darah Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus. Saya percaya, Saya percaya karena darah Yesus, karena darah Yesus semua dosa dan kesalahan dosa saya dan kesalahan saya telah telah diampuni. diampuni. Saya Saya percaya, percaya karena darah Yesus, karena darah Yesus saya telah dikuduskan telah dan dikuduskan diselamatkan. dan diselamatkan. Saya percaya, Percaya karena darah Yesus, karena darah Yesus semua kutuk telah semua kutuk telah dipatahkan. dipatahkan. Saya percaya, Percaya karena darah Yesus, karena darah Yesus semua sakit saya telah semua sakit saya disembuhkan. telah disembuhkan. Saya percaya, Percaya karena darah Yesus, karena darah Yesus saya layak masuk saya layak surga. masuk surga. Saya percaya, Percaya karena tubuh dan darah tubuh dan darah Yesus, Yesus saya memiliki tubuh memiliki kebangkitan, kebangkitan. dan saya akan diangkat Saya bersama akan dengan Tuhan diangkat Yesus bersama di dengan Yesus di awan-awan. awan-awan permai. Oleh karena Oleh itu, karena itu saya terima tubuh dan darah terima Yesus. tubuh dan darah Yesus. Jadilah sesuai iman Jadilah saya. sesuai iman saya. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Yesus, mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus di mana tubuh dan darahnya telah menyatu dengan tubuh dan darah kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, rahmat baik bagi kami. Layaklah, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, rahmat baik bagi kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dengan apapun yang kami miliki, karena apa yang kami miliki semua milik-Mu ya Tuhan. Sekian lamanya, sepanjang hidup kami, Engkau selalu memberkati kami. Tapi apa yang kami peroleh, semuanya bukan milik kami, tapi sebagian kami harus mengembalikannya ke rumah perbendaharian Tuhan. Dan barangkali di antara jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja Injil Firman Tuhan saat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, ada yang akan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan syukur, persembahan apapun juga, kiranya Tuhan akan buka tingkap langit dan akan mencurahkan berkat berlimpahan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat gereja Injil Firman Tuhan, ataupun Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, perpuluhan, bisa kirimkan ke rekening yang tercantum di bawah ini atas nama Ibu Lucia J. Silvanus. Sekali lagi, rekening nomornya tercantum di bawah ini atas nama Ibu Gembala Ibu Lucia J. Silvanus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang saudara lakukan untuk memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Gembala Ibu Lucia J. Silvanus. Saya undang untuk maju ke depan.
Shalom. Shalom jemaat gereja Healing Firman Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah, kita mau menutup ibadah ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, selama ini Engkau sudah menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan selalu berada, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami, kesehatan, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, sudah hamba-Mu taburkan oleh Bapak Arasiaan. Tuhan, berkati kehidupan dia, berkati pelayanan dia Tuhan. Biarlah apa yang firman kami terima bertumbuh, berakar, melekat dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan, buah hati Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan aminkanlah semua berkat Tuhan yang akan diucapkan bagi-Mu. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak, dan cucu-Mu. Diberkatilah rumah tempat tinggal-Mu, diberkatilah sandang pangan-Mu, diberkatilah ekonomi dan keuangan-Mu, diberkatilah sekolah dan studi-Mu, diberkatilah kesehatan tubuh jasmani-Mu, diberkatilah rohani-Mu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada.